大丈夫ですか？必要ないビリに過酷な労働。もっとだ! Yoloha semuanya, kembali lagi sama WAM2 di sini. Karena ini bulan Oktober, udah pasti kita semua akan disambut dengan anime baru yang masih fresh. Dimana pada video kali ini, gue bakalan memberikan alur cerita dari anime yang mana MC-nya selalu ngira skillnya itu hanyalah skill sampah yang gak ada gunanya sama sekali. Tapi pas dia tahu cara kerjanya, itu akan mengubah kehidupannya 180 derajat. Tapi sebelum kita mulai videonya, push dulu like, subrek, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Bosoku no Berserk episode pertama. フェイト、大丈夫ですか？もっとだ! Anime ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru aja melibas banyak sekali goblin dengan sangat EZ-nya. Siapakah sebenarnya pria itu? Dan kenapa dia berpenampilan seperti itu? Daripada penasaran lagi, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Scene mundur jauh sebelum pembantaian goblin tadi terjadi. Terlihat seorang pedagang yang sedang diincar oleh banyak goblin sekaligus. Di tengah keadaan mencekam itu, untungnya pedagang ini diselamatkan oleh banyak sekali petualang yang emang lagi berburu goblin di sana. Scene kemudian berlanjut di kota. Nampaklah seorang pria yang terlihat sangat kelaparan yang lagi bertugas menjaga gerbang kota di sana. Nama dari pria kelaparan ini ialah Fate Graphite. Dan ya, dia MC anime ini, coy. Di saat Fate yang mendengar ada beberapa petualang yang membicarakan soal pembasmian goblin, dirinya hanya bisa terdiam karena merasa ia tak mungkin bisa melakukannya. Oh, rupanya alasan dibalik ketidakpercayadiriannya Fate itu dikarenakan skill bawaan yang ia miliki, glutoni. Scene berlanjut memperlihatkan semua orang di kota yang menyingkir dari jalan karena ada 3 kesatria suci yang melintas di sana. Alasan mereka yang kelihatan tunduk ialah karena kebengisan yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana hanya karena sebuah jeruk yang gak sengaja menggelinding ke kakinya, hal itu membuat si pemilik buah ketakutan bukan main karena mereka bertiga yang hendak mengeksekusinya. Namun untungnya, salah satu dari ketiga kesatria busuk itu masih mengampuninya dan tak akan memberinya kesempatan lagi jika melakukannya sekali lagi. Naasnya, ketika kesatria busuk tadi terlihat menghampiri Fate, ia lagi berjaga di sana. Dan ternyata, leader mereka merupakan bos dari MC kita yang satu ini. Karena Fate yang telah bekerja dengan sangat baik seharian itu, dirinya nampak dilempar 5 keping koin perunggu sebagai bayarannya. Namun di saat Fate yang hendak mengambilnya, adegan klasik seekor antagonis busuk dapat kita lihat habis ini. Penindasan tanpa alasan pun terus dilakukan oleh ketiga kesatria busuk ini. Menginjak tangan, menendang tanpa kenal ampun, hinaan mengatasnamakan kesatria suci, segala jenis penindasan terus Fate terima dari ketiga NPC busuk ini. Di tengah penderitaannya itu, secara tiba-tiba, muncullah waifu gua. Maksudnya, muncullah satu kesatria suci lain yang punya sifat yang sangat berbeda dari ketiga NPC busuk itu. Nama dari waifu gua ini ialah Roxy Heart. Meski telah ditegur karena telah menindas orang lain secara terang-terangan, akan tetapi ketiganya malah berdalih itulah cara mereka mendisiplinkan anak buah mereka. Seperginya ketiga NPC sampah tadi, Roxy nampak langsung menghampiri Fate dan membantunya. フェイト、大丈夫ですか？ Gak cuma membantunya berdiri, bahkan Roxy juga membantu mengelap bekas jus tomat miliknya. Setelah agak bersih, Fate pun langsung berterima kasih padanya. Roxy kemudian minta Fate untuk bergantian menjaga gerbang dengannya. Saking khawatirnya, ia bahkan minta Fate untuk menceritakan padanya jika ketiga NPC cover tadi menindasnya sekali lagi. Mendengar hal itu jelas Fate akan melakukannya, karena mana mungkin seorang pria curhat ke perempuan. Singkat cerita, nampaklah Fate yang lagi makan di bar langganannya. Tak lama kemudian Pak Alexia datang
dan tahu bahwa Fate habis ditindas lagi sama ketiga NPC busuk tadi. Palixia pun khawatir jika Fate akan bernasib sama seperti para sesepuhnya di masa lalu. 必要ないビリに過酷な労働、胸くそ悪い結末だ。 Selepas dari sana, Fate terlihat masih kelaparan meski baru aja makan. Bersama dengan itu dirinya berharap tidak dilahirkan dengan skill glutoni yang hanya merugikannya seumur hidupnya. Dirinya tidak berharap menjadi ksatria suci, namun dirinya hanya berharap bisa memiliki skill normal layaknya orang pada umumnya. Tak lama berselang, Fate mendapati adanya 3 penyusup yang baru aja masuki tembok istana. Ngelihat hal itu, sontak Fate pun langsung melaporkannya pada Roxy. Setelah diberitahu, Roxy pun langsung meluncur ke TKP, usai menyerahkan bendera penjagaan padanya. Tak lama setelah suara denting pedang berhenti, Fate mengira Roxy telah berhasil menumpas semua penyusup itu. Namun ternyata... Melihat salah satu penyusup yang berhasil lepas dari kejaran Roxy, sontak hal itu membuat Fate ketakutan dan berniat kabur dari sana. Akan tetapi karena teringat Roxy yang telah menyerahkan tempat itu padanya, seketika itu pula Fate terhenti dan berbalik untuk menyerang penyusup itu. Hingga pada akhirnya... Meski sangat ketakutan, namun Fate tetap berhasil menumpas penyusup di hadapannya. Akan tetapi, suatu keanehan sedang terjadi dalam tubuhnya usai memudarkan si penyusup. Untuk pertama kalinya, skill glutoni miliknya aktif, dan hal itu jelas membuat Fate kebingungan bukan main. Tak lama kemudian, Roxy datang dengan tergesa-gesa karena mengkhawatirkannya. なんだか顔色が悪い。心配だわ。 Fate semakin dibuat kebingungan karena ia baru saja mendengar suara hati Roxy. Karena Roxy yang ingin melaporkan kejadian barusan ke atasannya, Fate pun langsung mintanya untuk tidak menyebutkan namanya dalam laporannya nanti. Roxy yang merasa tumbangnya salah satu penyusup juga berkata dia Fate di sana, namun Fate tetap bersikeras karena akan bahaya jika 3 NPC koplo itu mendengar pencapaiannya. Roxy pun paham dan berniat mengganti hadiah Fate dengan rezeki yang benar-benar akan sulit ditolak olehnya. ハート家に就職しませんか? Sontak aja Fate pun terkejut dengan ajakan Roxy barusan. Roxy juga mintanya buat tenang karena semua urusannya dengan 3 NPC ampas itu akan dia tangani dengan tangannya sendiri. Fate pun diminta buat menentukan masa depannya sendiri. Mendengar semua ucapan Roxy barusan, Fate merasa harus segera mengambil keputusan. Masa depan penuh siksaan dari 3 NPC sampah itu, ataukah masa depan indah di bawah naungan Roxy? Karena ingin melangkah maju, jelas Fate memilih hal yang sudah jelas di matanya. よろしくお願いします、ロキシー様。よろしい。 Singkat cerita, alangkah terkejutnya Fate karena mendapati statusnya yang kini telah naik pesat. Ditambah diri juga baru aja mendapatkan 2 skill baru, yaitu skill penilaian dan juga skill pembaca pikiran. Meski nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, namun Fate yakin bahwa dirinya kini bisa membasmi banyak monster di luar tembok kota. Di keesokan paginya, nampaklah Fate yang ingin membeli senjata baru untuk berburu. Mengira Fate adalah pelanggan dengan banyak duit, pemilik toko langsung memasang wajah baik sebelum akhirnya berubah total usai mengetahui Fate hanya memiliki 2 keping perak. Dan ternyata, kedua keping perak itu adalah hasil tabungannya setelah bekerja selama 5 tahun. Dengan uang segitu, si pemilik toko merasa Fate cuma bisa membeli senjata sampah di sana. Bermodalkan skill penilaiannya, Fate terus mencari senjata yang bisa ia gunakan. Sampai pada akhirnya Fate terlihat mengambil sebilah pedang berwarna hitam yang dirasa mirip dengannya. おいお前、喋った。俺様を買え暴食。 Sontak Fate pun terkejut karena pedang itu bisa tahu skill glutoni miliknya. Pedang hitam bernama Grit itu pun memberitahukan bahwa mereka berdua itu sama. Dan pada akhirnya, Fate pun langsung membeli pedang itu hanya dengan 2 keping koin perak miliknya. Scene berpindah di kediaman 3 NPC ampas sebelumnya. Meski ingin memberi Roxy sebuah pelajaran, akan tetapi karena keluarga mereka yang memiliki kedudukan yang sama, mereka jadi gak bisa melakukan apapun padanya. Rapel yang merasa bisa mencari pengganti Fate kapanpun, dirinya lebih mementingkan urusannya yang harus pergi ke distrik militer. Adanya menanyakan mau ngapain kakaknya itu setiap hari ke sana, dengan senang hati Rapel pun langsung memberitahukannya. 手に入れる研究だ。 Shin kembali ke Fate yang saat ini sedang mencari buruan pertamanya. Bersama dengan itu Fate tampak sangat terkejut karena Grit yang baru bisa menghafal namanya setelah beberapa jam lamanya. Namun tak lama kemudian, Grit memberitahukan
buruan Fate yang telah datang dengan sendirinya. Lagi-lagi, Fate baru aja merasakan sensasi serupa seperti yang ia rasakan tadi malam. Nah, di sini, goblin yang menyerangnya nggak cuma satu, melainkan segerombolan party goblin. Perlahan namun pasti, kekuatan Fate terus meningkat di tengah pertempuran seperti itu. Hingga pada akhirnya... Gila, asli keren banget coy. Skill Gluttony yang tadinya dikira hanya skill sampah gak guna, berubah menjadi skill pembantaian yang kelewat sangat OP. Fate sendiri pun terkejut, karena saat ini, status miliknya telah melonjak dari yang tadinya hanya 1 poin, kini menjadi ratusan atau bahkan ribuan poin. Grid pun juga mengingatkan tentang rasa lapar Fate yang kini telah hilang sepenuhnya. Fate kemudian menanyakan soal skill yang telah ditetapkan sejak lahir kepada Grid. Grid pun memberitahukan itulah skill Gluttony miliknya. Singkatnya, jika orang pada umumnya akan naik level dengan EXP dari monster yang mereka kalahkan, pemilik skill Gluttony akan merenggut status dan juga skill dari target yang mereka musnahkan. Tapi sebagai gantinya, level penggunanya tak akan pernah bisa naik. Nah, di sini Grid mengatakan skill Gluttony itu tidak sepantasnya diperlihatkan kepada orang lain. Alasannya karena skill itu merupakan skill yang melanggar aturan para dewa. Fate kemudian diminta buat cepat mengumpulkan telinga para goblin supaya bisa ditukarkan dengan uang. フェイトはもう一人じゃない。 Scene berlanjut di kota. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Fate berhasil mengumpulkan 3 koin perak dan 80 koin perunggu. Di tengah dia yang lagi ngobrol dengan Grid, secara tiba-tiba... Fate yang mendengar suara hati bocil barusan, jelas langsung mengetahui ada yang gak beres dari orang itu. Setelah diperiksa menggunakan skill penilaiannya, rupanya orang itu memiliki skill tersembunyi yang gak bisa dilihat dengan skill penilaiannya itu. Fate yang tahu bocil itu membutuhkan pertolongan, dirinya pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Scene pun diakhiri dengan fakta yang gak membuat kita kaget sama sekali. Karena ternyata bocil tadi hendak dijadikan mainan oleh para oknum kesatria. Di saat Fate yang berniat langsung maju ke sana, dirinya tampak langsung dihentikan sama Grid. Grid merasa mereka gak bisa gegabah, karena status yang dimiliki Fate saat ini dirasa belum cukup kuat untuk menghadapi orang itu. Meskipun begitu, Fate tetap tak mungkin berdiam diri saja dan kabur seperti yang disarankan sama Grid. Dan berakhirlah alur cerita anime Bosoku no Berserk episode pertama. Mari kita ulas lagi, apa sih sebenarnya anime ini? Kalian yang cuma suka nonton tanpa tahu atau mungkin gak mau tahu apa yang lagi kalian tonton ini, biar gue kasih tahu secara jelas dan singkat. Anime Bosoku no Berserk atau Berserk of Gluttony dalam bahasa Inggris ini, meskipun diadaptasi dari light novel, tapi kalau kalian tahu versi manganya, Bosoku no Berserk ini udah mengalami 1 kali remake-an. Yang lucunya di sini, versi remake-nya itu malah diubah menjadi style manhwa, alias manganya Korea. Meskipun katanya manga Bosoku no Berserk yang pertama masih lanjut, tapi entah kenapa kreatornya lebih fokus ke remake-annya. Setelah gua baca beberapa komentar di forum dan situs manga yang bukan di Indonesia loh ya, pendapat yang paling logis menurut gua ada pada komentar ini. Intinya dia bilang, kemungkinan ada banyak orang di luar sana yang kesulitan buat membaca manga. Apalagi karena manga itu hitam putih, makanya dibuat versi remake-an dalam bentuk manhwanya, yang lebih punya warna cerah dan gampang buat dibaca. Jadi itulah apa yang dialami oleh anime Bosoku no Berserk ini. Mungkin ada dari kalian yang bakal ngomong gini, "Lu kagak nyambung sih bang, itu kan versi manga bukan anime." Dude, please lah. Kalau kalian suka sama anime yang kalian tonton, kalau ngakunya fans anime itu, minimal kalian harus tahu apa yang pernah atau lagi dialami sama anime tersebut. Entah dari sudut pandang pembuatannya, atau bahkan saat belum diadaptasi. So gitu aja sih dari gua. Kalau ada salah kata silahkan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye bye.